ruang tamu. Masih bareng dengan Salva dan juga Ara di sini ya. Betul. Kita berdua ya seperti Betul. biasa, ciwi-ciwi ini bakal nemenin teman-teman juga yang lagi nonton gitu ya di podcast kali ini. Karena hari ini spesial banget ya, Ara gitu. Ini untuk kita, sebenarnya untuk kita pribadi ya soalnya. Kita berdua as we know, banyak orang yang tahu kalau misalnya di RR itu siapa sih yang suka kasih makan kucing? Salva gitu, Salva, ya Ara gitu. Karena kita berdua suka banget sama kucing gitu kan. Hari ini kita akan ngobrolin seputar itu, Ara ya, dan ini akan benar-benar seru banget sih. Nah langsung aja kali ya supaya kita kenalin dulu nih ada dua narasumber kita di hari ini ya. That's right. Ada Dr. Siska, ini adalah dokter hewan, dan juga Mas Ben. Ini Betul. dari Scared Animal Defender. Itu dia. Dan kalau Dokter Siska ini dari vet namanya apa? Ruang Pet Shop, Kak. Ruang Pet Shop. Ini ada di Sawah Jajar ya, kalau nggak salah ya. Di Perumbulan Terang Utama, dekatnya Sawah Jajar. Dekat sama Setelah mata Dokter Siska. Terima kasih Dr. Siska dan juga Mas Ben ya udah main ke ruang tamu kita hari ini. Betul banget. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Aku tuh dulu sempet ngobrol sama Mas BN. Kenapa? Waktu dia ngadain acara ulang tahun ke berapa ya? 8 8. tahun lalu. Ulang tahun. Tahun lalu, iya Tahun bener. Tahun ini ulang tahun lagi dong? Bulan apa? Tahun ini ulang tahun lagi. Langsung lagi dong. Ulang tahun lagi dong. Dari Scared Animal Tetap Defender ini di ya. tanggal ini ya 8 Agustus. Oh, Dari udah kucing kemarin. kucingnya itu ya. Tapi kami ini nggak mengadakan acara besar yang kayak kemarin. Kami mengadakan acaranya yang internal aja. Oke. Oh, yang tanggal aja. Kegiatannya ngapain aja Mas kemarin pas ulang tahun? Kalau Itu yang nggak ada kerja itu mikrofon. Oh, oke. Banget tuh kedengeran kayak sore itu. Kalau untuk yang tahun ini kami nggak terlalu banyak ini ya kegiatan-kegiatan yang kayak dulu kayak ngobrol bareng dan buat kayak perkumpulan bukan perkumpulan ya, tempat sharing gitu di MCC. FCC. Iya, di MCC tahun lalu. Nah, kalau tahun ini kami nggak buat seperti itu. Kami fokus ke rescue karena ya bulan-bulan lalu itu rescuean lumayan banyak dan kondisinya parah-parah juga gitu. Oke. Baiklah. Cukup padat ya untuk Kegiatannya. acaranya gitu. Kalau Dokter Siska ini kesibukan apa aja nih? Kalau aku sih kesibukannya ya selain praktek mandiri Mbak ya di rumah. Karena ruang praktek tuh sebenarnya sebelahan sama rumahku sendiri. Enak banget dong, dekat rumah. Jadi aku kan juga kebetulan ibu 2 orang anak, yang satunya TK, yang satunya masih 3 tahun. Jadi ya sudah Oh my god. menikmati Lagi sekali. lucu-lucunya Salva ya. Lucu-lucu dan menguras tenaga. Iya betul. Gak bisa meleng dikit soalnya kalau umur Iya, segitu ya. benar luar biasa. Sama itu sih paling ini kebetulan aku juga kerjasama salah satu perusahaan yang kambing juga gitu. Jadi ya sebenarnya random sih ya, sama kucing oke, kambing juga ada gitu. Oke. Di rumah juga oke. Terus juga aktif juga sih kayak di sekolah anakku kayak misalkan komite apa segala macam udah ikut aja gitu. Jadi seru sih. Cukup Aku sih lebih, padat. Tuh, multi talent banget ya, bisa bagi waktu sebegitunya loh dari banyak banget kegiatannya Padat loh Salva lo. banget ya. Oke, baiklah. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol gitu kan ya seputar masalah perkucingan dan juga perhewanan. Cila. Perkucing-kucingan ya. Karena aku tuh agak sedikit sedih gitu loh kalau misalnya lihat, aku kan follow Stray Cat Defender. Sedih banget kalau misalnya lihat kucing. Tadi pagi tuh kita lihat adalah siapa ya namanya ya, yang dia masih kecil habis jalannya itu kayak yang Cupcake ya? Cupcake. Betul. Itu sedih banget kalau misalnya lihat kucing yang kayak yang tersiksa, habis itu kayak luka-luka dan lain Betul, sebagainya gitu. betul, Ini hal yang betul. sangat-sangat untuk para pecinta kucing tuh kayak menyiksa Ngiris banget gitu ya, kita juga ikut sedih gitu lihatnya. Bener, kalau misalnya akhir-akhir ini katanya Mas Ben lagi rame banget rescue ya. Ini di mana aja kalau boleh tahu rescue-nya? Iya, rata-rata itu rescue kami di yang Cupcake itu daerah Lawang. Oh, jauh ya? Ya, pelapornya di Lawang. Terus ada yang daerah Malang Kota juga ada, Malang Kabupaten itu juga ada gitu sih. Oke. Berarti seputar Malang, Kabupaten, Iya. Malang sama Kabupaten ya berarti Iya, ya Malang kota? sama Kabupaten aja sih Mas Oke. ya. Kota Karena Batu kami nggak ya? Nggak mencakup. cover ya? Batu biasanya dulu kami kayak pernah ada kasus di Batu juga dan kami ambil juga. Oke, berarti sekitar Malang Raya aja ya, ini ya, dari Malang, Kabupaten Malang Kota Iya. dan juga Batu yang itu bisa ya. kami handle sih. gitu. Yang bisa ke cover gitu Betul, Salva. seperti itu. Nah, Mungkin boleh diceritain nih Mas sebelumnya gimana nih dari Stray Cat
Defender ini mungkin motivasinya kenapa nih membuat SCD Komunitas, itu? komunitas yang Komunitas. satu. Kan komunitas, boleh dulu deh ceritain dulu deh. Balik lagi gitu kan, lupa awalnya dulu Iya, nih iya. Stray Cat Defender nih seperti apa gitu. Mungkin teman-teman juga masih belum ngerti Stray Cat Defender. Awalnya SCD ini terbentuknya kan 2015 ya. Bukan saya yang buat. Iya. Saya karena gabung di tahun 2020-an. Oke. Oke. Nah dulu ada founder kami yang salah satunya namanya Kak Cici. Terus sampai sekarang pun juga masih ada Kak Cici gitu. Dulu itu sering ketemu sama kucing-kucing yang kayak berkebutuhan khusus, bukan berkebutuhan khusus ya, apa? Kayak kecelakaan, Iya. Oke. terus yang sakit di jalan, tapi itu kucing liar gitu. Oke. Nah itu kan masih perorangan gitu dulu itu. Nah akhirnya kalau perorangan aja kan pergerakannya nggak bisa ini ya seluas dan Iya, benar, maksimal benar. gitu ya. Betul. Nah terus situlah mungkin ini ya Kak Cici dan teman-temannya itu membuat komunitas Stray Cat Defender ini. Oke. Dan rata-rata kami ini mahasiswa, terus ya yang bekerja juga ada, yang punya anak pun juga ada gitu. Wah, berarti Untuk memang anggotanya ya. untuk pecinta kucing Betul, aja yang untuk ada di pecinta situ gitu kucing ya. aja. Dan baiklah. ini sih yang penting mengajak masyarakat, terutama yang di Malang ya, karena kami di Malang Iya. untuk lebih gimana ya mensejahterakan kucing-kucing liar ini gitu. Cara mensejahterakannya gimana? Ya nggak menyakiti. Terus Betul. kalau ada yang sakit mungkin bisa dibawa ke dokter, nggak harus laporan ke SCD, gitu kan? Maksudnya nggak harus laporan ke SCD. Misal kucingnya skabies nih, udah dikasih mungkin tanya SCD ini gimana ya gitu, terus diarahkan ke dokter mungkin, Iya. bukan SCD yang Nge-handle ya? menghandle gitu kan. Iya, Itu iya. bisa atau mungkin memang kalau kasusnya parah kayak ketabrak tulangnya patah. Iya. Nah, itu kan pasti butuh perawatan yang intens. Ya kayak gitu ya. Bisa laporan di SCD, di IG SCD, kami akan coba membantu semaksimal mungkin. Oke. Oke, jadi alasannya seperti itu Ara ya. Karena memang sering banget memang kalau Banyak misalnya banget ya. ngelihat kucing gitu ya. Paling simpel mungkin kalau misalnya kita ke warung gitu ya, makan, habis itu ada kucing minta, yang punya warung tiba-tiba kayak nyiram Langsung, air iya, lah bener atau banget. apa seperti Betul, itu. betul. Nah, Itu sering banget sih emang ya betul. Nah, kalau sekarang nih Mas, dari SCD ini ada berapa kucing yang ada di shelternya? di shelter. Kalau di shelter sekarang ada 16 kucing. Oke, 16 Oke. ya. Itu dengan Lumayan banyak kondisi Ya, seperti apa aja tuh? kondisinya ada yang buta kayak Midnight itu. Midnight itu buta dia. Terus ada yang kakinya 3. Oke. Terus ada yang ngesot juga. Mm-mm. Terus ada yang masih kecil pun juga ada gitu. Aduh. Bervariasi ya. Bervariasi betul, ya. bervariasi Dan banget. rata-rata yang di shelter kami yang stay di shelter itu yang sulit dapat adopter gitu. Oke, berarti menerima Oke. kalau misalkan ada yang mau adopt bisa juga ya Mas Bisa, ya? bisa. Oke. Keren ya. Iya, bisa diadopsi. Mungkin kalau mau lihat detailnya ya, kayak sampai karakter kucingnya ini gimana. Oke. Itu bisa di IG SCD Adoption. Oke. Oh, SCD Adoption. Adopt, iya. SCD Oke. Adoption. Ada semuanya di sana. Ada berarti di sana. ya. Mulai sifatnya, terus dia sukanya apa itu ada. Oke, Iya kan karena ada tuh udah kucing spending yang lama banget ada tuh kucing waktu yang itu. clingy, ada kucing Iya, yang kayak iya, iya. malu-malu, Kayak ada gitu, kucing yang iya. galak juga kan Kucing biasanya kayak introvert, begitu. extrovert. Iya, ada yang Betul, introvert betul, juga. betul. Di kami itu ada kucing introvert banget gitu. Waduh. Akhirnya dia menyendiri di pojokan gitu atau gimana? Dia itu nggak mau sama kucing lain, tapi maunya sama manusia. Gitu. Oh Waduh. gitu. Dia ansos. Iya, ansos. Anjing, Iya. anti kucing. Iya. Ada juga nih kalau aku dulu sempat punya kucing. Sama jadi dia tuh mungkin ketika lahir kayaknya salah posisi atau gimana gitu. Terus loh, Mas. akhirnya? Terus kayak cacat gitu tangannya, Oh. tangan kirinya. Nah dia itu galak banget sama kucing. Nggak tahu apa mungkin Sama dia kucing lain? sama kucing lain. Jadi sesama Oh, kucing iya, itu kalau iya. ada kucing tuh diajak berantem gitu loh Mas. Entah itu dia melindungi dirinya dari kondisinya seperti itu atau gimana. Kayak Oke. gitu. Jadi Lucu banget ya. Kadang ini sih, kalau kucing itu ada kayak dominasi gitu ya. iya. Dia nggak peduli badannya Kondisinya kayak seperti apa? gimana gitu kan. Kami di SCD itu yang alfanya sekarang itu namanya Oke. Lopez. Lopez. Iya, Lopez itu kakinya 3. Wow. Satunya ini ya diamputasi. Satunya diamputasi Habis bagian kecelakaan? belakang kanan. Oke. Iya. Dulu ketemunya dia kecelakaan. Oke. Tapi ngomongin tentang masalah luka dan lain sebagainya nih, Dokter Siska, mungkin aku juga tanya nih, katanya kucing itu kalau misalnya terluka punya kayak apa ya, stress resistance sakitnya tuh tinggi banget. Dia bahkan bisa bertahan walaupun dia lagi posisinya sakit banget badannya. Dia bisa survive. Itu benar nggak sih dokter?
Iya sih Kak, tergantung sih sakitnya di mana dulu sih. oke. Biasanya kalau kucing itu memang dia tuh kayak kalau ada mitosnya kayak punya 9 nyawa. Nah, Betul. Itu kalau dari lapangan sih ya emang gimana ya, dia tuh tahan rasa sakit sih emang. Dari kucing sendiri tuh tahan rasa sakit. Jadi dia itu makanya kalau misalkan lihat kucing sudah posisi apa ya, diem aja itu sebenarnya udah puarah. Sudah sangat parah sebenarnya kalau dari kondisi medisnya. Biasanya seperti gitu. itu. Jadi biasanya kucing tuh awalnya kayak gejalanya sebenarnya nggak mau makan atau makannya mulai berkurang. Itu sebenarnya sudah tanda-tanda gitu. Udah tanda-tanda kita harus apa ya, ngelakukan periksa sesuatu lah. atau harus segera diobatin atau harus segera di apa nih yang salah, ada bagian tubuhnya yang salah. Itu sebenarnya ceritanya tuh ya udah dari awal tadi kayak dia makan tiba-tiba kok makannya sedikit ya, itu sebenarnya kita sebagai owner udah harus reminder gitu, jangan nunggu sampai bener-bener lemas, bener-bener cuman tidur tok, cuman nggak mau makan, itu ya sudah telat kalau kasarannya. Kalau dari Udah segi telat banget ya berarti ya? dari Iya. segi apa namanya kesehatan sebenarnya udah telat kayak gitu. Berarti memang karena pada dasarnya kucing itu tahan dengan rasa sakit gitu ya dok ya. Jadi Iya, Dok. ketika kucingnya udah lemas berarti itu udah parah gitu ya. Saya itu pernah ini dok, rescue kucing. Dulu namanya Sehu. Mungkin Sehu. ada Sehu ya. Oke, dari Korea tuh kayaknya tuh kucingnya. Di IG itu ada ini ya. Sehu itu dia ini kaki kanan depan hancur, kaki kiri belakang hancur. Aduh, Kondisinya dia masih kitten. Umurnya mungkin perkiraan 5-6 bulanan. ya Oke. terus. Dia kan hancur ya dok. Heeh. Tapi pas dibawa ke klinik gitu, Heeh. dia lari dok. Hah, ya ampun. Iya. Dia bisa lari-lari dan dia minta dielus gitu dok. Saya, ya Allah, nah. Apa Karena ini? masih apa- playful Oh, sedih juga ya. banget sumpah. Saya juga. Iya sih benar. Biasanya kalau alat gerak itu kan sebenarnya dia paling sensitif tuh menurut saya sama penciuman. Itu otak itu sensitif. Tapi kalau misalkan alat gerak, saya pikir apalagi kucing domestik ya, kucing domestik itu kan udah dikasih sama Allah, emang dia survive sama lingkungan itu lebih survive daripada kucing ras. Makanya itu tadi alat gerak aja ya, insya Allah kalau emang kucing domestik, insya Allah tahan. Masih tahan. Masih bisa. Dulu ini saya diamputasi akhirnya kakinya, tapi dia bertahannya itu antara 1 bulanan. Dia karena diamputasi itu kan dia ngedrop dok ya. Pasti ada ngedropnya dan sudah diomongin sama dokternya ini kalau masih kitten rawan kena pandai gitu. Dan akhirnya meninggalnya ternyata kena pandai. Walaupun dengan ini ya dulu itu dirawat sama pelapornya. Kondisinya perawatannya juga sudah kami set gitu. Terus juga dijaga juga sama pelapornya untuk kebersihan dan lain-lain. Alhamdulillah. Tapi ya mungkin kena virus itu pasti ya dok ya. Kalau dengan kondisi seperti itu kan memang sudah di reminder gitu. Iya Oke, sih. panle itu apa tuh dokter? Memangnya iya. Ya itu virus Kak. Jadi panleukopenia sih nama panjangnya. Itu virus yang dia tuh menyerang pencernaan. Dan ya itu makanya dia sering kadang muntah, diare itu gejala khasnya. Nah apalagi di kitten itu rentan banget. Di kitten rentan banget apalagi yang belum vaksin itu juga rentan banget. Panle itu 90%, 80% lebih itu menyebabkan kematian. Kalau sudah positif terkena. Cukup tinggi ya fatalitasnya ya? Fatal banget. Terkena kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan penyakit panle itu tadi menyerangnya memang lebih ke kitten atau karena diamputasi tadi dok? Enggak, Karena ke kitten sebenarnya rentan Mbak di kitten, Kak di kitten. Cuman kan karena dia diamputasi otomatis daya tahan tubuhnya kan Drop menurun, juga ya. drop. Nah, Iya. karena menurun itu makanya penyakit kan juga kalau datang pada saat kondisi kita menurun kan juga Langsung seneng, nyerang langsung ya. kan langsung Betul. langsung cepet gitu kan di kitanya. Di SCT Sedih juga ada banget. yang survive sih dok. Alhamdulillah. Si kitten? Dulu masih kitten Lopez itu. Oh, Lopez itu oke. dia positif Makanya panle. jadi preman sekarang ya. Tapi alhamdulillah dia bisa ini survive, Survive. gitu dok ya. Iya. Jadi walaupun kena panle jangan sampai menyerah nggak usah tak gondang dokter, jangan gitu. Jangan gitu juga. Kita Iya, harus bener. bawa tetap ke dokter dengan perawatan dokter ya kita yakin ini bisa dirawat. Kalau disembuhkannya kan itu karena Allah gitu kan. Iya betul. Yang Seenggaknya ada penting kita effort lah. berusaha dulu Betul. gitu ya. Ya harus berusaha semaksimal mungkin gitu kan. Tapi kalau misalkan ngomongin penyakit nih dokter Siska ya. Penyakit apa sih yang paling sering menyerang kucing-kucing gitu? Ya, kucing luar sih sebenarnya. Kucing domestik ya, yang di luar jalanan dan lain sebagainya. tuh. Penyakit yang paling sering
Ditemui gitu. Ditemui ya. Heeh. Ya sebenarnya random juga sih Kak. Penyakit itu nanti dasarnya tuh ada penyakit karena virus, penyakit karena bakteri, Oke. penyakit karena parasit. Itu nanti biasanya di kondisi-kondisi yang lingkungan yang buruk kayak sering hujan, itu biasanya sering kita temuin. Ya itu tadi simple kok sebenarnya, kucing datang pertama kali tuh mereka kan belum ke arah penyakit ya, tapi mesti gejalanya dulu. Iya, iya. Oke. Gejalanya yang ada tuh apa? Kayak kucingku diare, flu sama muntah, itu ya yang sering. Kalau pertama kali kucing datang di situasi lingkungan yang emang apa ya, kadang Malang kan pernah ya kayak dingin banget, dideng ya katanya. Kayak gitu paling sering tuh muntah, diare sama flu. Itu sih. Oke. Itu belum ke penyebab. Nanti dirunut lagi kalau sudah ada gejala ini penyebabnya lebih kemana? Apakah bakteri atau virus? Kalau virus biasanya kan copet ya Kak ya. Iya benar. Biasanya inkubasinya kalau 1 kali 24 jam nggak ada penanganan sama sekali, ya sudah di hari kedua ketiga yo bahkan berat gitu kalau virus ya. Oke. Oke, cukup complicated ternyata ya. Karena memang kalau misalnya ngomong tentang hewan sakit, kucing gitu ya. Kan dulu pernah punya kucing juga kayak kamu tuh. Iya. Sakit, itu aduh ternyata ya ada foto foto apa, bahkan habisnya sampai jutaan dan lain sebagainya. Karena ternyata ya namanya juga makhluk hidup ya, bisa Betul. terserang berbagai macam bakteri, penyakit dan lain sebagainya kayak gitu. Nggak bisa bayangin nggak sih teman-teman kalau misalnya di jalanan gitu ya, kucing yang masih kecil, habis dia sendirian dan lain sebagainya. Dan tadi sempat kita ngobrol bareng-bareng, kalau misalnya kalau bisa jangan buang kucing di pasar atau Betul, apa. Itu juga. iya. Tadi Mas Ben cerita kalau misalnya banyak banget konflik yang bakal terjadi Iya, gitu. banyak. Kalau misalnya jangan dibuang. Cari ini gak sih, adopter kan banyak sebenarnya suka sama kucing Iya. kan. Iya. Tapi memang saya di Malang ini ya lihatnya rata-rata itu bukan kucing liar yang beranak, tapi kucing yang di rumah udah beranak, nggak mau anaknya, terus dibuang gitu. Nah loh. Oh, oke. Yang dibuang anaknya ya berarti. Kadang anaknya aja, kadang sama induknya juga gitu. Saya pernah nemu itu kayak habis mungkin 1 mingguan gitu ya beranak. Sama induknya dibuang di kardus gitu. Kalau di kardus kan nggak mungkin itu kucingnya nyari sendiri ya beli Iya. kardus gitu ya. Aku mau ngambil kardus abad, aku bubuk. Gak mungkin. Saya pernah Masih Kak, sambil nunggu orang nemu nih cari kardus dulu nggak mungkin Iya, juga gitu. dulu pernah Gimana, pas, dokter? pas saya praktek ya, mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu tuh ada. Jadi yang buang anak kucing sama kucing, anak kucingnya aja waktu itu di depan klinikku. Oh, Kayak gitu. Jadi Jadi ditaruh di Wow, depan gitu. campnya gitu ya. Iya bener. Jadi pas subuh-subuh ini kok ngeong-ngeong apa, saya buka pintu segala macam, wah ada nih di depan pagar kayak gitu. Kak. Banyak dokter, ada berapa tuh? Iya waktu itu ada 4 yang masih bayi gitu loh Kak. Lah ini maksudnya gimana saya gitu ya. Iya, Udah. iya. Akhirnya dirawat di Iya, pet shop. saya rawat terus ya sewajarnya aja Kak. Ya gimana sih kita kalau makhluk kan ya udah dirawat. Terus habis itu alhamdulillahnya waktu dia sudah agak besar 3 bulan itu ada yang adopsi tetangga saya gitu. Oh, Jadi alhamdulillah sih untungnya saya. ya, Dok, ya. Untungnya. Aduh, nyanyi lagi dia. Mas Ben, ini kan dari Stray Cat Defender gitu ya. Nah, Iya. selama ini proses rescue dari kucing-kucing yang ada di shelter ini seperti apa, Mas? Kalau proses rescue-nya sih kami biasanya dapat dari laporan ya. Bisa Oke. laporan di IG dari orang lain ataupun dari squad kami ya gitu. Oke. Oh punya squad sendiri? Iya, ada squad. Berapa orang tuh? Kalau sekarang itu perkiraan 15 orang. Banyak ya. 15 orang. Tapi yang di Malang mungkin 10. Yang limanya? Yang 5-nya itu mereka ini apa di luar Malang sudahan gitu. Tapi masih bisa gabung di ACD karena kami ada yang kayak online gitu kan. Ngurus yang online gitu. Oke, Seperti oke, itu. oke. Karena memang kalau misalnya ngomongin tentang Stray Cat Defender juga story-nya banyak banget nih. Betul. Minta tolong dong donasi dan lain sebagainya. Ngeteknya Stray Cat Defender gitu. Pasti ke sana gitu ya. Bener. Bagus sih, maksudnya kayak oke ada kucing luka atau apa, oke Stray Cat Defender nih aku tag. Iya. Iya, iya. Berarti misalkan nih ada seseorang gitu ya nemu Misalnya kita kucing lah, gitu. nemu kucing. Misalkan kita nemu kucing nih terus langsung aja ngehubungin gitu ya atau gimana Iya, nih, Mas? menghubungi di IG. Terus nanti kami lihat dulu kucingnya. Oke. Kami lihat dulu di laporan itu kondisinya bagaimana gitu dong. Mungkin kondisinya kadang itu ada kucing yang nggak apa-apa sebenarnya gitu. Cuma hidup semuanya di parkiran gitu ya. Iya. Terus difoto, terus minta di rescue gitu. Padahal kucingnya sehat gitu. Nah, jadi kami juga nyaring juga gitu. Kalau memang kondisinya urgent, nah kami biasanya juga ngomong ke
pelapornya, sampean bisa apa gitu. Oke. Bisa apa itu maksudnya jangan langsung dilimpahkan ke kami aja. Nah. yes. Karena gimana ya, kalau ngelimpahkan aja ya malah kayak nggak ada ininya. Nggak ada effortnya Nggak ada kan? effortnya Betul, gitu kan. Kami juga sama-sama kami malah lebih banyak gitu kan sama Mane Yes, betul, yang betul, perlu betul, di rescue gitu kan. Sengaja Nah, saling lah Iya, ya. jadi kalau rescue itu yang penting tahu kapasitas diri kita dulu gitu mungkin ya. Sama Mane, saya bisa bawa kucingnya ke klinik, tapi saya nggak punya dana dan nggak bisa merawatnya karena nggak punya basic untuk kucing ini Ngerawat gitu kan. kucing gitu. Iya, itu bisa laporan ke kami dan kami bisa bantu gitu. Atau mungkin saya ada dana, tapi saya nggak bisa bawa kucingnya Ke rumah. ke klinik Oh, ke gitu klinik, semuanya. oke. Iya. Itu bisa dibantu? Itu bisa kami bantu. Tapi dengan catatan kondisi kucingnya ini ya parah juga. Terus butuh penanganan dan bukan kucing pribadi ya. Yang urgent ya. Pernah gak sih Mas kayak dapat gitu? Tiba-tiba ada yang gitu ya. Makanya. Kucing pribadi di rumah luka, habis itu dipoto di jalanan depan rumah Iya. saya. Iya makanya kayak Mas ini kayaknya butuh bantuan deh Mas, ini anaknya banyak banget gitu kan. Iya, heeh. Pernah Soalnya nggak, Mas? kami juga pernah gitu. Oke. Ngomongnya kucing liar, Dok. Terus ketahuannya gimana tuh Mas Eh, Ben? Saya sih ini apa? Ya jadi ini ya semi intel ya. Iya harus ada ini diselidiki iya, dulu akhirnya kalau kan jadinya. saya di Malang sini kan masih bisa kejangkau gitu kan ya. Iya benar. Misal ada laporan gini, oke, terus kita ini sudah ke dokter, sudah selesai gini. Nah, tak pantau lagi gitu. Kondisi rumahnya gimana, dia gimana ininya, ya semi intel gitu ya. Ya, kalau dipikir-pikir ya lapo gitu kan. Iya, Tapi heeh. kalau nggak kayak gitu saya juga ini kan jaga-jaga gitu kan. Jadi ternyata pas tak lihat-lihat, kucingnya ternyata sudah bertahun-tahun di situ. Gitu. Oke. Udah hafal daerah situ. Ya akhirnya gitu. pas di klinik ada orangnya kan. Nah saya tanya, Mas ini kucingnya pelihara sendiri atau kucing liar? Kucing liar Mas, oke gitu. Tak tanya terus gitu kan. Diinterogasi lagi tuh. Iya, tapi tanyanya ya biasa aja gitu kan. Tapi kan akhirnya lama-lama terkerucut ya gitu. Iya. Akhirnya dia ngomong, kucing ini tuh sudah 3 tahun Mas tak pelihara. Nah terus orangnya diam, dek gitu. Iya keceplosan. Kerasa, iya kan. Terus tak omongin, nah gini Mas. Nah, kami kan dari Stray Cat Defender ini menolongnya untuk kucing liar gitu ya. Bukan untuk kucing pribadi gitu. Karena jujur aja kami juga open donasi ini ngomongnya kucing liar bukan kucing pribadi. Kalau untuk kucing pribadi kami tidak bisa gitu kan. Iya. Tapi ya orangnya ngomong ya lika-liku lah ya, drama-drama itu kan ya. Ya nggak apa-apa sih gitu. Drama nggak apa-apa gitu. Tapi less drama is It's better ya. Yes, benar. Oke, ternyata pernah kejadian kayak gitu juga ya? Iya, tapi kami juga nggak mungkin ya posting kayak gitu gitu kan. Jadi memang kami menghindari drama-drama itu. Memang harus yang saling- penting, tapi juga gini, yang penting balik lagi kucingnya selamat gitu aja. Luar biasa. Saling mengerti aja gitu ya. Iya. Saling mengerti. Saling Betul. mengerti. Tapi kalau ngobrolin tentang rescue juga nih, dokter Siska gitu kan. Gimana ya tanda-tanda apakah yang bisa kita lihat untuk oke kayak ini kucing liar perlu banget nih harus segera ke klinik gitu. Karena kan kita nggak kenal dia ya, nggak tahu dong dia mau makan atau enggak. Iya betul. Soalnya katanya kan ini ya kesusahannya dokter hewan itu pasiennya nggak bisa ngomong. Betul. Kemarin kebetulan saya ini pernah aku nggak tahu yang rescue apa ngeculik kucing ya. Sebenarnya di sini ada kucing. Dia tahu lagi. Di depan Ada dokter, kucing ada dok. di kantor. Aku kasih nama dia Tutu. Dia tuh pincang kakinya satu depan gitu kan. Aku bawalah ke klinik dekat sini. Aku bilang nggak tahu ya dokter soalnya aku nyelamatin dia gitu. Takutnya kenapa-napa dan aku pengennya pelihara gitu. Tapi kan aku juga nggak tahu basicnya seperti apa. Agak ribet juga tuh ya. Betul. Kayak gimana dokter? Iya sih Kak, kalau aku sih kembali lagi ke gejalanya sih. Kelihatan kok, sebenarnya bukan dokter pun tuh kelihatan kok kalau kucing itu sehat atau enggak kayak gitu. Kalau mulai dari cara berjalannya, matanya kayak gimana, terus telinganya semua tuh kayak bahasa gitu nggak sih? Kalau Iya, ada iya. kucing pasti kita tahu kok naluri. Kalau manusia tuh pasti tahu, ini kucing kenapa ya? Kalau misalkan sudah kayak kaki nyeret, wah itu pasti sudah
ada sesuatu kan sering kan kalau lihat kadang terus ada yang perutnya yang sedikit membesar nggak hamil ya tapi besar kadang oh ya itu pasti sesuatu kayak gitu. Kita bisa kok, semua orang saya rasa bisa kalau membedakan kucing yang sehat dan kucing yang perlu di rescue itu semua orang. Kalau kita buka nurani hati us gitu. Bahasa apa ya ini? Cuma Iya, gitu lah. bener-bener. Jadi semua orang aku pikir kalau misalkan di masyarakat itu pasti tahu. Mulai dari matanya, caranya dia berjalan, terus Kelihatan telinga, ya? kelihatan bulunya, skabies kan biasanya yang Iya, sering ya Kak, itu kan Iya, udah kelihatan yang banget. agak Itu botak. perlu ada penanganan sih kayak gitu. Sakit ya begitulah, sakit kulit, perutnya membesar gitu bisa lah. Iya, Gitu. apalagi buat cat lover pasti tahu ya Iya, kalau misalnya pasti kucing tahu. ini bermasalah gitu dan pengen bantuin boleh kayak gitu. Tapi kalau misalnya pengen minta tolong Stray Cat Defender tadi udah dikasih tahu sama Mas Ben kalau misalnya kita nggak asal nolongin nih harus banget yang ada kriteria khususnya. Iya. Apa aja sih Mas Ben kriterianya? Terutama ini ya, Pak, yang kayak ketabrak gitu. Terus Itu harus cepet banget sih. Iya, kalau kucingnya malnutrisi itu kan harus cepet-cepet dibawa ke dokter ya. Iya. Karena ya harus segera penanganan kita sama nih bahasa Jawa nih mau bernyawa gitu. Oh iya. Berarti yang benar-benar seperti itu ya Mas Ben ya? Iya. Dan nanti kami ngasih ini CP juga, ngasih nomor buat komunikasi gitu kan. Misal kami nggak bisa ke kliniknya gitu. Nah, tapi kliniknya sudah kami kabari gitu. Nanti ada dok, nanti ada kucing ini dibawa ke sana. Ini kasusnya kami yang tangani gitu. Oke. Biasanya alhamdulillah sih dokter pasti ini kok mau. Akan cepet ya. Tapi kalau Iya. misalnya tentang tadi kan Mas Ben bilang tunggu hubungi dulu dokternya. Apakah Iya. kalau misalnya kita pengen rescue harus ke klinik tersebut atau bisa ke klinik yang lain? Boleh dong klinik lain. Boleh ke klinik lain, tapi kami juga cari yang lengkap ya kliniknya. Oh, Lengkap oke. itu biar nggak riwa-riwi gitu kan. Apalagi posisinya parah banget tadi ya. Iya harus- iya iya. Yang kan emang biasanya kompeten nyari untuk megang iya, kucingnya gitu ya. Yang nyari ada X-ray-nya, terus cek Oke. darah mungkin ya dok ya. Karena X-ray dan cek darah itu kan nggak semua klinik ada ya dok. Ya? Iya betul. Kalau dari SCD sendiri, apakah sudah ada kerjasama dengan klinik tertentu atau gimana Mas? Cari yang deket situ aja yang lebih urgent soalnya atau gimana? Nah, kami kalau kerjasama sama klinik itu ya beberapa kali kerjasama gitu. Tapi kalau untuk rescue kami sebenarnya ke semua klinik sih gitu. Oke. Mana yang terdekat gitu. Tapi kami juga gimana ya mengarahkannya ke klinik yang langganan kami gitu. Langganan kami yang lebih lengkap. Oke. Yang bukannya 24 jam gitu Iya. kan. Oke, biasanya kayak gitu. baiklah. Karena balik lagi yang ditolong sama SCD ini adalah Iya. kasus-kasus yang urgent gitu ya. Iya, selalu kami ya. cari yang memudahkan gitu sih sama yang Iya, iya, ya kucingnya biar selamat gitu dapat Karena iya nggak semua dapat klinik juga ini apa perawatan. lengkap sih memang ya. Iya. Kita kan juga punya rumah sakit hewan juga cuma satu ya kalau nggak salah di Malang ya. Iya, Yang di di- Tidar tuh ya kok Tidar sih? Yang terus lurus Di UB. banget. Di Dieng. RSUB, heeh. RSUB. Di daerah Dieng. RSUB, daerah Daerah Dieng. Dieng, iya. Jauh banget Iya. ya Allah, benar. Tapi di situ ini tutupnya kan nggak sampai malam ya dok. ya? Oh nggak 24 jam. Iya, bukanya. 24 jam ya. Baiklah. Tapi kalau misalnya dokter Siska sendiri pernah nggak sih nanganin kasus yang parah banget mungkin seperti kayak Mas Ben pernah cerita entah kucing ketabrak atau apa gitu. Ya pernah sih Kak, tapi kembali lagi sih bener sih kata Mas Ben kalau emang kucing-kucing yang urgent itu ya bener langsung mendingan sih langsung dikasih rumah sakit yang emang fasilitasnya lengkap gitu loh. Oke. Kalau kebetulan di saya sendiri kan belum sih Kak, belum terlalu lengkap kayak saya biasanya sih saya rujuk kayak gitu. Kalau untuk Oke. kasus-kasus yang emang berat, ya nggak bisa penanganan khusus kayak misalkan harus ronsen, harus USG atau gitu, biasanya saya rujuk sih. Saya rujukannya biasanya juga ke itu, ke Dieng itu sih yang paling lengkap. Ke UB. Iya, RSH ya. Iya betul. Rujukannya biasanya rata-rata ke sana sih. Iya betul. kalau di Malang. Dulu juga hewan aku, Iya. kucing aku ke sana. Sana ya. Tapi ya gitu kayak kasihan arah maksudnya kayak dia udah lemes banget, habis itu jauh banget gitu. Tapi ya gimana lagi gitu. Karena cari yang lengkap fasilitasnya tadi Safa ya. Benar, Heeh. benar. Kalau dari dokter Siska sendiri ada kasus paling berat atau yang paling berkesan gitu nggak selama ini? Apa ya? Paling sekarang itu FIP. FIP apa tuh? FIP, FIP itu feline infection
Feline infection peritonitis. Jadi dia tuh Oke. nyerangnya, dia virus. Oke. Dia nyerangnya di apa ya? Misalnya di abdomen atau di hepar, di Oke. hatinya itu kuning gitu. Terus perutnya membesar dan isinya tuh kayak cairan. Cairan, gitu. iya. Kenapa unik ya? Maksudnya dia itu tuh gimana ya? Dia tuh nyerangnya di kucing tuh lambat-lambat tapi mematikan gitu gimana ya? Kalau Jadi terdeteksinya susah gitu dokter atau gimana? betul. Jadi dia tuh gini loh, nyerang misalkan di kucing umur misalkan 1 tahun ya, kena infeksi dari kucing lain. Tapi dia tuh awalnya tuh gejalanya kayak mungkin awal ya kayak nggak nafsu makan, itu kan biasa ya Biasa, standar. basic, Habis iya. itu perlahan-lahan perutnya membesar, terus perlahan-lahan heparnya atau matanya kuning. Jadi itu perlahan gitu. Habis itu tapi juga mematikan karena belum ada vaksinnya sama sekali. Nah itu sih saya belum apa ya? ada. Mending kalau ya bukan nggak ada yang mending sebenarnya. Tapi kalau misalkan langsung panle ya, ya hari ini kena panle nggak ketolong 3 hari lagi mati. Oke. Tapi kalau misalkan kena FIP itu dia pelan-pelan Kak. Jadi kalau misalkan hari ini kena dia jalan penyakitnya jalan terus, kadang 2-3 bulan atau jadi agak lama itu yang bikin aku kayak aduh kenapa sih harus ada penyakit ini gitu. Iya, Kan betul, itu betul. nyiksa kan Iya. kayak gitu. Kasihan ya. Kalau Panle tadi kan kemungkinan selamatnya 10% ya dok ya? 20, Kalau 20%. 20% tadi ya. Kalau misalkan yang FIP itu ada kemungkinan untuk sembuh atau gimana? Ada Kak, ada pas awal-awal diagnosa itu biasanya belum terlalu menunjukkan gejala klinis sih. Jadi kayak mungkin nggak nafsu makan di awal-awal gitu ya. Mungkin perutnya juga ada sedikit kembung, tapi mungkin belum terlalu besar. Itu kadang masih bisa. Jadi kadang cepet-cepetan kita diagnosa itu loh yang ya kadang orang parah, udah besar, udah matanya kuning semua baru periksa. Baru Itu dibawa kan ke telat dokter, kalau iya. mau nyembuhin. Tapi Iya. kalau kita bisa dari awal, oh ini ada yang nggak beres, cepet-cepet diperiksa ke dokter, cepet-cepet didiagnosa. Kalau diagnosanya udah ada FIP, bisa kok bisa sembuh. Dan ada kok pasienku beberapa yang bisa sembuh gitu. Oke. Kuncinya adalah di saat kamu ngerasa kucing kamu udah Nggak beres gitu ya, nggak yang kayak sehat. biasanya kan kelihatan ya Ren, dia kan aktivitasnya seperti apa, tiba-tiba udah kayak nggak biasanya, udah feeling kayak nggak enak gitu. Better langsung dibawa ke dokter hewan. Betul, kayak gitu. Itu betul, paling karena- aman sih. Betul, karena kita juga nggak tahu ya seberapa urgent masalahnya dari Bener. kucingnya gitu ya, penyakitnya gitu. Nah kalau tadi kan yang Kompleks urgent ya ya. dok ya. Kalau misalkan dari Cat Defender itu kan banyak banget orang-orang yang berharapnya kayak nganterin siapa ya? Kayak kucing rescue yang di steril kayak gitu loh mas. Oh ini. Nah itu juga melayani kah atau seperti apa sih sebenarnya proses steril itu dari kucing? Sterilisasi. Sterilisasi. Kalau Dari kami Cat dari Defender. SCDC biasanya TNR ya kami. Biasanya kerjasama sama klinik. Oke. Nah biasanya di klinik itu kami dapat harga khusus lah gitu biasanya. Karo CS ya. Iya. Ini karena kucing liar gitu kan untuk kucing oh, liar. gitu. Gitu Iya, kan. iya. Biasanya dapat harga subsidi dok ya biasanya. Di Malang sini banyak klinik-klinik yang menyediakan apa steril itu subsidi. Nah kami biasanya ke klinik yang terdekat Oke. di tempat kami TNR kayak sama nih di daerah Sawu Jajar. Kami Iya. bakal cari klinik yang di Sawu Jajar gitu. Oh. Biar nggak riwa-riwi